memahami kembali dari jejak para leluhur Jawa terdahulu, supaya kita semua tidak salah kaprah sebagai anak cucu dalam menafsirkannya. Leluhur Jawa sangat kental sekali itu dengan yang namanya ritual dengan sajen. Satu contohnya adalah 4 jenang Jawa yang kerap selalu ada di acara-acara wetonan, acara selamatan di tengah sawah, di punden, di makam-makam keramat ya. Sebetulnya ada sebuah pesan, pitutur ataupun nasihat daripada 4 jenang yang diadakan itu. Hanya saja ketika zaman dulu itu kan kalau sebuah ajaran selalu disampaikan dalam bentuk sanepan atau istilah, jadi tidak secara langsung disampaikan. Memang tradisi budayanya seperti itu. Jadi 4 jenang ini memiliki 4 warna. Yang pertama adalah warnanya putih. Yang kedua warnanya merah. Yang ketiga warnanya kuning. Yang keempat adalah warnanya hitam. Yang warna putih memiliki sebuah pitutur sing manggon ononing jagat wetan. Yang berdiam diri ada di jagat timur, sing rupane putih, yang warnanya putih. Ini adalah proses kehidupan bagaikan bayi baru lahir, yang diawali dengan air ketuban ketika kita mau dilahirkan, ya. Jadi, para leluhur Jawa ini mempercayai bahwa tiap manusia itu memiliki kakak goib, kakak yang menemani sedari alam kandungan sampai kita terlahir di dunia nyata ini. Kawah, jadi air ya, simbolik daripada kepolosan, kesucian. Kenapa di wetan? Karena bagaikan matahari terbit, bayi ini baru muncul. Nah, jadi ada kaitannya, kita semua akan melalui fase ini. Yang berikutnya, sing manggon ono ning jagat kidul, sing rupane abang, yang menduduki berada di jagat selatan, yang warnanya merah. Merah ini adalah simbolik daripada darah, getih ya, yang melambangkan apa? Rasa semangat. Sedari tadi awalnya anak kecil, ketika sudah muda, memiliki darah yang berapi-api. Jadi warnanya merah ya, melambangkan bahwa memiliki rasa semangat, banyak keinginan, dorongannya pun kuat. Dan ada kesinambungannya, jagat kidul ini adalah bagaikan kalau tanaman baru memunculkan pecah tunas, masih kecil, bagaikan bayi baru lahir, sesudah dewasa dia berbunga. Seandainya bunga sedang berseri-serinya, seandainya dia berfokus pada buah sedang seger-segernya, seandainya dia daun ini sedang rindang-rindangnya, dengan seolah rasanya itu segar sekali, seperti itu ya. Jadi simbolik daripada semangat untuk hidup adalah semangat darah muda-mudi. Makanya pelambangnya adalah getih, ini darah, disebutnya darah muda-mudi. Nah, seperti itu. Sing manggon ana ning jagat kulon sing rupane kuning. Nah, kenapa kok harus ada di kulon? Bagaikan tadi bayi baru lahir, berada di timur, sekarang berada di barat, berarti sudah menapaki usia senja, sudah tidak lagi seharusnya mengejar duniawi.
Karena bak ibarat bunga sudah mulai layu, bak ibarat buah sudah mulai mengkerut, bak ibarat daun sudah mulai menguning. Karena manusia makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi bagaikan daun itu tadi, yang daun baru pecah tunas masih kecil, kemudian menjadi daun yang sangat rindang dan segar, sayur mayur yang kita makan setiap hari. Lalu saatnya dia ini senja menguning. Makanya warna buburnya kuning adalah simbolik daripada sebuah kedewasaan dalam pola pikir serta kesadarannya. Jangan lagi menjadi seperti anak-anak yang terlalu manja, aleman. Jangan lagi selalu mengejar materi nafsu keserakahan seperti muda-mudi. Karena apa? Harus mempersiapkan berada di utara. Sing manggon ana ning jagat lor sing rupane ireng adalah simbolik daripada tanah. Lor ini adalah utara. Kalau kita sudah meninggal, dihadapkan ke utara. Maka ada kesinambungan, ini ireng ini adalah lambang daripada bumi. Kita yang kita makan sejauh ini dari bumi, tubuh kita, maka akan kembali pada bumi tulang belulangnya. Nah, jadi bisa dikatakan sing manggon ana ning jagat kulon ini tadi sifat dewasa dan kesadaran, karena sudah melalui proses anak kecil dan proses muda-mudi. Saatnya menjadi orang tua, saatnya menjadi sesepuh, dewasa secara pemikiran serta kesadaran yang diimbangi dengan sebuah keikhlasan. Karena kenapa? Kalau tutup usia nanti sudah berada di jagat lor, alam kasampurnan, menyatu kembali dengan asalnya. Tubuh tulang belulang akan kembali pada tanah, napas kita akan kembali pada udara, energi tubuh kita, kalori panas menghangatkan tubuh ini akan kembali dengan matahari. Darah yang mengalir ini akan kembali kepada air. Jadi simboliknya tadi sing manggon ana ning jagat wetan, jagat kidul, jagat kulon, jagat lor adalah sisi kebalikan. Jadi 4 penjuru mata angin, maksudnya itu gini. Ada yang mengatakan seperti itu kan? Mungkin dulur-dulur masih belum paham. Ada kelahiran di wetan ya, maka akan ada juga di hari senja. Ada kehidupan, simbolik semangat untuk hidup, harus ada juga rela, ikhlas untuk sudah mati. Nah, jadi simbol hidup dan simbol mati. Simbol lahir awal dan simbol daripada senja. Maka ada kaitannya, ibaratnya melalui bubur tersebut, kamu akan melalui fase ini. Dan kesinambungannya, kalau mempercayai dengan yang namanya sedulur papat limo pancer, kakang kawah hari-hari getih puser. Jadi pelambang bubur itu adalah kakang kawah. Kawah itu rupanya itu kan putih bening ya. Terus kemudian menapaki masa muda. Ini muda-mudi adalah simbolik dari getih. Yang kulon ini warnanya kuning bak ibarat daun tadi, pelambangnya adalah angin. Dan yang di utara adalah pelambangnya adalah bumi. Hasil kolaborasi dari lemah geni banyu angin, manusia ini bisa ada. Dan segalanya nanti akan kembali pada asalnya. Jadi bisa dikatakan kalau secara urutannya kakang kawah adi hari-hari getih puser. Adi hari-hari, kakang kawah ya, adi hari-hari itu ini puser ya, tali puser yang dipotong itu, tali hari-hari. Terus kemudian getih itu darah yang mengalir ini tadi. Dan kemudian tadi yang pertama tadi banyu. Oh, lemah tanah yang terakhir. Nah, ini tadi sama halnya unsur tubuh manusia.
Jadi puser ya. Puser ini simboliknya daripada sumber kehidupan. Ketika kita di alam kandungan ibunda itu kita bisa hidup melalui tali pusar kita yang menerima asupan seluruh makanan serta nutrisi. Coba tak ingat-ingat lagi kok aku lupa tuh, jadi agak kaku aku. Timur itu tadi simbolik kakang kawah air, yang kidul itu simbolik daripada getih, yang kulon itu adalah adiari-ari, yang lor itu adalah puser. Jadi kalau di puser ini Mbak ibarat itu kita ini nutrisi di alam kandungan ibu kita disuapi melalui puser. Kemudian kita di luar kandungan ibu disuapi oleh bumi. Jadi kesinambungannya tibanya begitu, sedulur semua ya. Nah, jadi supaya intinya pada hakikatnya letak sempurnanya ini tadi nanti bisa dikaji sendiri, tapi pada hakikatnya adalah simbolik 4 warna bubur ini untuk menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Ya, jadi manusia hidup akan melalui 4 fase itu. Kelahiran, rasa semangat hidup, hari senja, kedewasaan, dan kemudian kematian. Sangkan paraning dumadi. Nah, jadi dari mana asalmu dilahirkan? Setelah tahu kamu diciptakan dari apa, maka mau dibawa bagaimana kamu cara membaktikan hidup kamu kepada alam raya atau Tuhan yang Maha Esa ini, gitu ya. Nah, jadi ada juga, ini mudah-mudahan masih ada nyimak sampai di batas waktu ini ya. Karena kalau yang nggak sabar di depan itu pasti sudah langsung dilompati kayak gitu ya. Jadi kalau 4 jenang ini diterapkan pada tanaman karena bahan bakunya adalah karbohidrat, jadi tepung beras sama tepung ketan, dan dicampur dengan kelapa, ya, dijadikan santan, kemudian ada kunyit, ada gula merah, kalau dijadikan sebagai POC, pupuk organik cair, difermentasi dulu, disemprotkan pada tanaman, tanaman akan bisa menjadi subur. Nah, sebetulnya tergantung dari kita mau menilainya itu dari sisi mana dulu, kayak gitu. Baik, sampai di sini kita jumpa pada video selanjutnya ya. Salam cinta budaya, rahayu-rahayu, sagung dumadi.